Cara setan menghancurkan gerejanya, part 4. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita, judul kita ya, part 4 ya. Bagaimana cara setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak gereja-gereja yang dulunya mereka begitu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, begitu semangat ya melayani Yesus, tetapi belakangan-belakangan ini mereka redup, letih, letoy, loyo, lesu, tidak ada gairah, tidak ada semangat, rohnya tidak berkobar, tidak menyala lagi, tidak menyambar lagi. Apa itu sebabnya semua, saudara? Saya doa dan saya dapat beberapa poin dari Tuhan yang harus saya sampaikan buat saudara. Ya, yang pertama adalah setan menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala bapak rohani. Jadi
Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berserah dan kami percayakan hidup kami dalam tuntunan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kami tidak mau di jalan yang lain. Kami hanya mau di jalan Yesus, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu akan mengalahkan semua jalan-jalan yang ada di dunia ini. Itu akan mengalahkan semua hidup-hidup yang ada di dunia ini. Karena itu kami tetap di jalannya Yesus, karena dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Urapi lidah mulut bibir hambamu Tuhan Yesus, supaya kebenaran yang kusampaikan menjadi berkat buat kami semua. Jikalau ada kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat serta antek-anteknya di udara yang tidak senang, yang coba ingin mengganggu, yang coba ingin menghalangi kebenaran firman Allah untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami ketika kami melaksanakan pesta anak domba Allah sampai selama-lamanya. Kami tetap dalam penjagaan Tuhan, sehingga tidak ada di antara kami pun satu pun yang khawatir, yang bimbang, ragu. Kami tetap bisa fokus kepada firman Allah. Kalaupun ada di antara mereka yang datang membawa sakit penyakit apapun, mereka sembuh. Corona virus sudah mati di dalam nama Yesus. Kami sehat walafiat. Tidak ada satu virus yang bisa masuk dalam tubuh kami, karena kami tahu ada bilur Kristus, ada darah Kristus di dalam kehidupan kami, yang hidup di dalam kami. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat hambamu ketika kebenaran firman disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, semua kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kenapa di belakang-belakang itu? Haleluya. 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 Ingat yel-yel kita, yel-yel. 3, 2, 1. Ya. Ya, tetap maju dalam Kristus, dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Cara setan menghancurkan gerejanya, part 4. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita, judul kita ya, part 4 ya. Bagaimana cara setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak gereja-gereja yang dulunya mereka begitu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, begitu semangat ya melayani Yesus, tetapi belakangan-belakangan ini mereka redup, letih, letoy, loyo, lesu, tidak ada gairah, tidak ada semangat, rohnya tidak berkobar, tidak menyala lagi, tidak menyambar lagi. Apa itu sebabnya semua saudara? Saya doa dan saya dapat beberapa poin dari Tuhan yang harus saya sampaikan buat saudara. Ya, yang pertama adalah setan menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala bapak rohani. Jadi setan itu selalu menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala itu sebagai bapak rohani. Dengan kata lain, yang penting gua ke gereja, gua nyanyi, gua nyembah, gua dengar firman, gua pulang. Ya, dulu waktu saya Islam gitu. Ketika saya di jalan, pas azan, ya masjid manapun saya masukin. Ya, jadi saya nggak perlu digembalakan. Ya, karena memang tidak ada sistem penggembalaan. Ya, waktu di keyakinan saya yang lama. Makanya tidak ada istilah gembala di Al-Quran. Tidak ada. Ya, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, yang ada istilah gembala itu
hanya di dalam Alkitab. Dan penggembalaan itu, saudara, itu waktu Tuhan datang ke bumi, dia langsung mencontohkan dirinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Setelah Yesus korban di atas Golgota, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dia sudah meninggalkan gerejanya. Dimulai dari Kaisaria Filipi, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Haleluya. Gereja pada waktu itu sudah sistem penggembalaan. Dimulai dari Petrus. Karena Tuhan berkata, apakah kau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah kau mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Haleluya. Yesus langsung bongkar rahasianya. Apa sebenarnya yang tidak dikerjakan oleh Petrus? Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa Petrus bilang? Iya Tuhan, kau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Jadi mulai dari Tuhan Yesus, Petrus, sampai kepada seterusnya, sampai kepada Saulus yang menjadi Paulus, itu gereja sudah pakai sistem penggembalaan. Bahkan tidak ada di Alkitab istilah pendeta, tidak ada istilah pastor, biksu, bisop, dan seterusnya dan sebagainya. Yang ada gembala, guru, penginjil, nabi, rasul. Gereja Tuhan itu ditempatkan Tuhan di bumi menggunakan sistem penggembalaan. Setan tahu ini, iblis tahu ini. Itu sebabnya setan dan iblis selalu menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala sebagai bapak rohani. Haleluya. Jadi yang penting gua datang gereja, nyanyi, nyembah, kasih kolekte, gua pulang. Segala apapun yang berkaitan dengan pribadiku, profesiku, ini tidak boleh ditahu oleh gembala. Bahkan tidak boleh ada orang lain ngasih tahu. Ketika pendeta berkhotbah dan pendeta ini mengetahui sesuatu yang tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu jemaat, dia akan menuduh temannya, kau yang kasih tahu. Karena memang itu dirahasiakan supaya gembala tidak tahu. Inilah cara setan yang paling empuk, cara setan yang paling ampuh untuk menjauhkan antara jemaat dengan gembala. Supaya jemaat dengan gembala ada jarak yang jauh, sehingga jemaat tidak tergembalakan walaupun bersama-sama menyanyi, memuji, menyembah, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya jemaat tidak tergembalakan. Karena apa? Karena setan paling takut kalau jemaat itu tergembalakan. Karena kalau jemaat tergembalakan, itu terjadilah apa yang sudah dikatakan di Yohanes 10. Gembala berjalan di depan, domba-domba mengikuti dari belakang. Ini yang membuat setan gemetar. Berikan sorak-sorai. Ini yang membuat iblis takut. Itu sebabnya dia bisikkan kepada saudara, jangan kasih tahu itu sama gembala. Lebih baik kasih tahu itu sama tetangga. Lebih baik kasih tahu itu sama temanmu. Bahkan teman itu yang tidak satu iman, yang tidak percaya Yesus. Tapi jemaat lebih terbuka kepada mereka. Karena apa? Karena setan tahu kalau ini terbuka, dibukakan di depan gembala, that's it, selesai. Beres semua. Setan nggak bisa lagi untuk melakukan intervensi apapun kepada jemaat tadi.
siapapun itu namanya. Haleluya. Itulah saudara salah satu ya cara setan dalam poin keempat ini, dalam sesi keempat ini. Saya susah ngomong part, katanya salah mulu. Part 4 betul kan? Iya, haleluya. Iya, jadi inilah ya yang keempat ya, cara setan. Maksud saya part 4 ini ya, inilah cara setan di poin pertama ini untuk menghancurkan gereja Tuhan, untuk tidak menjadikan gembala sebagai Bapak rohani. Haleluya. 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 Karena saudara Bapak Ibu sekalian, ketika jemaat menjadikan gembala sebagai bapak rohani, maka jemaat itu akan menjadikan dia seperti bapak kandungnya, bahkan lebih dari bapak kandungnya sendiri. Jangan bapak kandungmu kau jadikan bapak rohani. Coba kau jadikan bapak rohani, kau cerita tentang bagaimana kejamnya suamimu terhadap engkau, dia akan katakan cerai. Tapi kalau kau datang ke gembalamu, gembalamu akan datang, bawa itu suamimu, sini aku nasihati, aku pulihkan. Haleluya. Tapi kalau kau ceritakan sama ayah ibumu, dia akan sakit. Kecuali ayah ibu yang sudah rohaninya luar biasa. Haleluya. Maka itu kata Efesus, kamu hormat sama ayah ibumu, tapi taat sama orang tua rohanimu. Haleluya. Jadi ayah ibu itu hanya dihormati saja. Coba baca Efesus 2. Haleluya. Efesus berapa? Efesus 6 kalau nggak salah. Ayat 2. Haleluya. Coba cepat. Efesus 6 ayat 2. Sudah? 3, 2, 1. Jadi ketika ayah ibumu bicara apapun, walaupun itu bertentangan dengan firman, hormat. Hormat doang. Iya, misalnya contoh sederhana. Ya udah, balas saja itu dia sudah berbuat jahat sama kau, hormat. Tapi kau nggak lakukan, hormat doang. Haleluya. Loh kalau gitu Pak, bantah saja, nggak boleh. Alkitab bilang hormat. Jadi jangan bolak-balikin ayat ini. Hormatin saja. Haleluya. Haleluya. Itu suatu perintah yang penting ya. Jangan ditaati, hanya dihormati. Artinya, walaupun orang tuamu menyuruh engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman, hormati kata-katanya doang. Jangan malah kau bilang, dasar mama, bapak, oon, nggak ngerti, dasar. Nggak boleh. Ya hormatin aja. Iya Pak, doalah Pak, doalah Mak. Nanti Tuhan kasih tunjuk kok. Ya, haleluya. Yang perlu ditaati total ini ayat yang selanjutnya. Ini yang harus kau taati. Haleluya. Ya, ayat 3, oke? Haleluya. Ayat yang keempat, oke? Oke, haleluya. Haleluya. Coba, haleluya. 1. Iya, jadi orang tua itu hanya bagian kedua dihormati. Amin. Tapi orang tua dalam Tuhan itu harus ditaati. Haleluya. Pak Pendeta, Pak Gembala, ini benihnya, ini benih dari orang tua saya ini. Dan saya juga lahir dari rahim ibu saya. Ibu saya ini, suruh saya melakukan sesuatu yang saya tahu itu bertentangan dengan firman. Jangan ditaati. Oh Pak Gembala, tapi ini ibu saya, ayah saya ini
ini sudah melahirkan saya, ibu saya, benihnya dari ayah saya, dan mereka orang yang sungguh-sungguh taat sama firman. Ikuti. Kalau yang dia suruh tidak bertentangan dengan firman, karena dia taat firman. Haleluya. Jadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Haleluya. Jadi setan tahu, iblis tahu, untuk menghancurkan gerejanya, untuk menghancurkan orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan. Ya, caranya gimana? Dia menggoda, membisik-bisiki, mengajak jemaat Tuhan supaya tidak menjadikan pendeta atau gembala sebagai bapak rohani. Haleluya. Karena kalau Anda menjadikan gembala sebagai bapak rohani, ya, Anda akan banyak cerita hal-hal tentang yang mengganggu rohanimu. Pak, kok rohaniku begini, Pak? Kok rohaniku begini? Kok rohaniku begini? Seperti yang Ibu Gembala bilang tadi. Kok menyembah aku sekarang suam, kok sekarang aku memuji Tuhan nggak semangat lagi, melayani Tuhan kok nggak semangat lagi. Kenapa? Kau akan berbicara tentang hal-hal yang rohani. Haleluya. Oh, saya sudah menjadikan gembala sebagai bapak rohani karena saya sudah menceritakan. Iya, yang kau ceritakan itu, Pak, di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada gula, terus ya kontrakan belum terbayar. It's okay, anyway, no problem. Itu kau sampaikan boleh. Tapi seringkali gembala yang adalah bapak rohanimu kau jadikan tempat curhat yang seperti itu. Harusnya kau jadikan bapak rohanimu tadi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanianmu, supaya kerohanianmu makin hari makin dewasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan singkapkan ini kepada saya, wah, benar ini. Benar. Saudara, kalau jemaat tidak menjadikan gembala sebagai bapak rohani, maka semua tidak akan bisa digembalakan oleh seorang gembala. Kenapa? Karena gembala tadi tidak dijadikan sebagai bapak rohani. Sehingga gembala tidak tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat secara rohani. Haleluya. 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 Oh iya, Pak, saya sih betul-betul benar saya menjadikan gembala sebagai bapak rohani saya. Tetapi untuk poin 1, poin 2, poin 3, bapak gembala tidak boleh tahu. Karena itu adalah privasi pribadi saya. Tidak boleh tahu, siapapun tidak boleh tahu. Ini harus saya simpan di tempat yang sangat tersembunyi. Angin pun nggak boleh masuk, apalagi keluar. Masuk aja nggak bisa, bagaimana keluar? Makanya sekali waktu dia meledak karena tidak ada angin yang masuk. Ketika dia meledak, itu akan menghancurkan kerohaniannya. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak orang yang berpacaran akhirnya mereka setelah berkeluarga hancur? 99% itu tidak konsultasi sama gembalanya. Haleluya. Haleluya. Saya tahu, Pak, kalau saya kasih tahu sama Bapak, Bapak pasti nggak setuju dengan dia. Itu masalahnya. Itu persoalannya. Sehingga setan berkata, jangan jadikan gembalamu sebagai bapak rohani. Haleluya. Dan saya kalau mau ramal saudara, saya tahu semua. Saya tahu semua. Iya. Ya, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya tahu semua. Kalau saya nggak tahu, ngapain saya jadi hamba Tuhan? Saya tahu semua. Haleluya. Tapi kan kalau saya kasih tahu, belum tentu kau mau tahu. Dan semua yang terjadi, ya, khususnya jemaat di sini,
semua yang terjadi terjadi di dalam hidup mereka, semua rata-rata sudah saya kasih tahu. Sampai kepada ya. Iya. Haleluya. Sampai saya kasih tahu, kalau kau tidak menjadikan aku sebagai bapak rohanimu, begini. Benar kan? Hancur, babak belur semua. Dalam penglihatan saya kemarin, nggak lama lagi. Ya nantilah. Pasti Anda tahu. Soalnya ini nggak boleh, saudara. Ya. Bukan. Marga. Haleluya. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, semua. Ya. P nanti begini. Haleluya. G nanti begini. Iya. G nanti pasti begini, saya bilang. Udah saya kasih tahu sama istrinya juga, kalau dia begini pasti begini. Bener. Haleluya. Semuanya nggak ada yang salah. Tapi kadang-kala kita memang tidak mau menjadikan gembala itu sebagai bapak rohani kita. Haleluya. Saya bukan nakut-nakuti saudara. Saya mau masa depan saudara itu masa depan yang cemerlang, yang gilang gemilang, yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keberkahan, kata orang Timur Tengah. Haleluya. Iya. Ini cara setan yang Tuhan kasih tahu kepada saya. Dia bisikin ke kita, jangan kasih tahu sama gembala, jangan, itu jangan. Rahasia. Tapi kalau kau lagi bangkrut, setan pasti bilang, kasih tahu gembala, biar didoain. Iya, pasti. Itu nggak mungkin nggak. Pasti kau kasih tahu. Iya. Terlebih ketika ada sesuatu ya yang kita harus putuskan, hal-hal yang genting, yang penting, itu harus dikonsultasikan kepada gembala. Saya heran kenapa orang-orang yang di luar sana, yang bukan saya gembalakan, malah konsultasi terus sampai capek saya. Iya, hampir tiap hari. Kemarin begitu juga. Saya ini, Pak, begitu begini anak saya, yang perempuan selingkuh, suaminya tahu, tapi suaminya sepertinya membiarkan saja. Begitu begini, jadi adik-adiknya semua ngamuk. Dia kerja di suatu tempat perusahaan yang bagus. Dia bilang, saya pertama nggak gitu open, ya. Tapi ketika dia katakan bahwa dia baru pensiun berapa lama sebagai apa namanya itu ya, konsulat ya, diplomat ya, diplomat dari Indonesia, diplomat di luar negeri di beberapa negara, Chili salah satunya. Baru saya pikir saya penting juga ketemu orang ini. Ketika saya ketemu udah tua. Udah nggak sebut apa-apa, malah katakan, apa? Aduh, amangoy. Haleluya. Saya pikir biar keren saya berfoto kayak saya apa kayak kan begitu kan? Iya. Rupanya terima kasih. Sebenarnya pun saya pikir nggak layak anak saya ikut pelayanan ini, karena hampir semua pelayanannya begitu-begitu. Jadi tunjukkan, ini foto ini, dia selingkuh sama ini. Inilah suaminya diam aja. Mana mungkin lah si istri ini bisa punya mobil, beli ini, sedangkan gajinya sekian. Suaminya nganggur. Dia taunya. Hampir tiap hari itu laki-laki datang jemput si istrinya ini. Dan anak-anaknya pun dibawa. Mana mungkin lah si suaminya tidak tahu kalau istrinya selingkuh sama si itu. Ya kan? Si Daniel pantatnya panas kan? Oh, pindah sana, pindah sini. Dia bilang,
bangkunya pendek-pendek. Pindah dia ke apa? Ke tangga-tangga kayak gini. Aduh, saya pikir ini berulang-ulang kali kita ngelain. Tapi gimana ya? Masa saya bilang, "Ya kau pergi jauh-jauh kan nggak enak juga." Iya. Dia cerita. Haleluya. Nah, setelah dia cerita semuanya, oke, gue bilang, kita nggak bisa selesaikan kalau saya nggak ketemu dengan anak ibu dan menantu ibu. Menantunya yang laki-laki. Saya harus ketemu dulu. Gitu saya bilang. Nah, tapi saya dalam roh saya bilang, itu sebelum nikah dulu, anak ibu, ya, yang cewek itu sama suaminya itu, dia sudah tinggal serumah di sini ya. Kabar-kabarnya gitu. Waktu itu kan saya sebagai diplomat di luar negeri, jadi saya jarang pulang. Kata, iya, di kamar ini kan, katanya gitu lah. Ya udah sampai ke kamar atas semua. Setelah selesai, terima kasih. Iya, terima, saya kasih. Dia terima doang. Itulah pelayanan. Haleluya. Si Daniel sampai pulang, kok dia bilang kita sering kali dapat terima kasih Pak, katanya. Ini harus ada backup Pak. Backup apa maksudnya? Maksudnya ada bisnis. Aduh, bilang Tuhan yang backup doa puasa lu, doa puasa. Jangan banyak omong, gue bilang, doa puasa. Iya, haleluya. Karena sekarang memang dia itu tidak saya kasih langsung begitu tiap hari, enggak. Biar aja dia ngitung. Ketika kita layani orang dapat berkat, udah berapa dia? 4 hari. Jadi biar ada gregetnya doa gitu loh. Haleluya. Iya, biar ada sungguh-sungguh dia doa. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang ini kok kepada gembala yang bukan bapak rohaninya dia terbuka? Haleluya. Ya karena dia tahu di sini ada penyelesaian. Dan saya katakan sama ibu ini, saya tidak mau dengar omongan ibu saja. Nanti mereka undang ke rumah ini. Nah, itu cara ibu minta hikmat sama Tuhan. Nanti tiba-tiba saya datang. Kalau bapak datang nanti bapak pulang dia marah-marah saya. Dia pikir, pasti dia pikir saya yang undang bapak. Lah itu urusan ibu dong. Masa itu urusan saya lagi? Ya kan, itu urusan ibu. Yang penting saya tahu bagaimana caranya dan tidak akan menghakimi dan tidak akan saya sentil pun persoalan itu. Nanti dia akan mengaku sendiri. Bisa Pak ngaku sendiri. Lihat mata saya, dia akan ngaku sendiri. Ya, saya pelototin gini. Iya begini loh Pak. Gini saudara, begini loh Pak. Haleluya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi Bapak nanti nggak singgung. Enggak ada singgung. Saya melayani orang gitu ratusan, nggak ada singgung-singgung. Kebuka sendiri. Iya, ada yang sombong-sombong jauh-jauh, lama-lama ngobrol aja dia. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, ini salah satu cara setan. Oh tapi Pak, saya ini sudah tua Pak, sudah ubanan. Anak saya pun sudah menikah, bahkan anak saya banyak yang sudah dewasa. Ada lagi satu lagi Pak. Saya udah tua, anak-anak saya ini udah dewasa semua. Bahkan umur saya kayaknya sama dengan Pak Gembala deh. Masa saya jadikan Pak Gembala bapak rohani? Nah itu. Ada teman saya dulu masuk sekolah Alkitab, umurnya 18 tahun. Jadi umur 21 dia ditempatkan jadi gembala di Bitung sana. Jemaatnya nenek-nenek semua sama kakek-kakek. Wah, bagaimana itu saudara? Dia telepon saya. Lubis, ya. Waduh, kau nggak tahu katanya. Pusing saya di sini. Jemaat saya kakek-kakek nenek-nenek. Memang banyak 300 orang untuk hidup, untuk uang sih oke lah. Tapi waduh, melayani mereka ribet katanya. Iya, harus dielus-elus terus. Iya, dikunjungi satu rumah, nanti yang satu iri, katanya bapak kemarin kunjungi si A, saya nggak dikunjungi, lewat rumah saya diem aja, nggak tegor, macem-macem dia bilang.
Bahkan saya ini, aduh, nggak ngerti lah caranya. Puji Tuhan lu, gue bilang. Jemaat gue malah nggak peduli dengan gue. Mau gimana gue terserah. Mau ngapain gue terserah. Mereka nggak peduli saya mau buat apa. Saya bilang, mendingan lu. Oh gitu ya. Ih, kalau ada jemaat saya gitu, Pak, tolong Pak, bokong saya sakit Pak, tolong Pak. Nah, malah seneng saya. Kan gitu. Tapi juga jangan kau buat-buat jadi sakit-sakitan, bukan. Benar-benar maksudnya. Haleluya. Jadi saudara, ini salah satu cara setan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan. Kita buka. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Mulai ayat 14 sampai 15. Sudah? 3, 2, 1. Terus ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai pribadi Kristus, kamu tidak mempunyai raja Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang dikatakan kepadamu. Ini lebih tepat untuk zaman sekarang ya, karena sosmed ini ya, sosmed, FB ya, apa namanya itu, YouTube, apalagi itu Instagram dan yang lain-lain. Karena di sana juga banyak orang-orang ya yang menyampaikan kebenaran firman. Tetapi pada zaman itu juga, saudara, sudah banyak orang-orang yang menyampaikan ya, yang menyampaikan yang katanya firman Allah. Dia sampaikan firman Tuhan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Banyak. Kalau kita baca Rasul Paulus itu, dia itu selain rasul, dia juga gembala. Rasul itu buka-buka jemaat, saudara. Buka di Filipi tinggal. Kalau kita lihat lagi dibuka di Efesus, Galatia, maka Anda surat ke Efesus, surat ke Galatia itu maksudnya jemaat di Galatia. Haleluya. Jadi jemaat-jemaat yang dia buka ini dia kasih ke anak-anak didik rohaninya. Oh ya, gembalakan lah. Misalnya ini ya, si Randy sudah siap nih, saya tinggalin nih lain. Saya buka tempat lain gitu loh. Gembalakan ya. Banyak datang pengajar-pengajar, entah dari berbagai penjuru. Sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang beda dengan pemahaman yang Paulus dapatkan dari Kristus. Itu sebabnya Paulus bilang, haleluya, sekalipun memang banyak pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika Anda ya menjadikan gembala Anda sebagai bapak rohani, dan Anda itu pindah misalnya ke luar negeri sampai keluar angkasa, ya, Anda tetap bisa menjadikan saya sebagai gembala. Ya nggak mungkin Anda bergabung bergereja seperti ini karena Anda jauh, misalnya di Medan, di mana. Apalagi kalau Anda sebagai konsultan ditugaskan ke daerah-daerah sampai 6 bulan baru pulang, setahun baru pulang, 2 tahun. Haleluya, apalagi sebagai diplomatik. Ya, ini udah kelas tinggi juga ini ngomong. Iya, jadi saudara tetap, Pak, tadi saya dengar khotbah begini, kira-kira bener gak itu, Pak? Tuh, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Banyak pendidik, banyak pengajar. Haleluya. Tetapi bapak rohanimu tidak boleh banyak. Hanya aku, kata Paulus. Haleluya. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak sekali ya, pada zaman itu pengajaran dari mana-mana, sama seperti sekarang. Apalagi sekarang di YouTube banyak sekali. Ada yang bilang kesembuhan ilahi itu udah berakhir, ada yang bilang bahasa roh udah berhenti, ada yang bilang mujizat tak ada lagi, macam-macam. Haleluya. Ada yang duit tunggal, ada yang tritunggal, ada yang trinitas, ada Allah Esa, macam-macam.
Haleluya. Jadi saudara, di sini Paulus berkata, sekalipun banyak pendidik, banyak pengajar, aku bapamu. Haleluya. Haleluya. Jadi inilah saudara yang iblis takuti, yang setan takuti. Kalau gembala dijadikan bapak rohani, mampus. Mampus setan. Mampus iblis. Bagaimana nggak mampus? Tiba-tiba si Kristin langsung datang tengah malam jam 12. Telepon. Kenapa Pak? Pak pendeta tolong, kenapa? Kok pikiranku gini Pak? Kenapa? Kok ada dikit-dikit najis? Oh ya, dalam nama Jesus name. Out. Apa nggak ngeri setan? Pak kok jadi begini otakku, kok jadi gini. Tetapi setan tahu, jangan kau ceritakan. Itu cukup di alam pikiran. Itu namanya alam maya yang perlu dipelihara. Itulah harta kekayaan di otakmu. Itulah setan. Setan tahu kalau kau terbuka, mampus dia. Rencananya gagal. Makanya ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi sama dia. Supaya nggak terbuka kau. Haleluya. Makanya hari ini buka-bukaan saja. Haleluya. Supaya benar-benar ya kau jadikan gembalamu itu sebagai bapak rohani. Haleluya. Inilah cara setan. Dia merayu jemaat supaya jemaat hanya menjadikan pendeta dan gembala, tidak menjadi bapak rohani. Kalau kau menjadikan gembalamu sebagai bapak rohani, maka setan tidak bisa berkutik atas hidupmu. Haleluya. Dan bapak rohanimu pun mungkin agak sulit tidur, karena sebentar-bentar telepon bunyi, bentar-bentar telepon bunyi. Tapi memang udah begitu resiko orang yang melayani. Haleluya. Haleluya. Pernah lagi saya layani orang, waduh, ngeri. Mereka terbuka, satu keluarga itu terjadi perselingkuhan yang luar biasa. Kakak beradik, cewek kakak beradik, cowoknya satu. Terjadi, itu ada, semua ada. Puji Tuhan. Kalau di sini nggak ada, artinya karena kau takut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Tetapi saudara Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus Anda pahami. Ya, inilah yang setan sekarang terus lakukan dalam gereja Tuhan. Setan lakukan. Jangan ngomong. Haleluya. Karena itu hari ini, kalau kau memang betul-betul mau dewasa rohanimu, jadikan gembalamu sebagai bapak rohani. Cerita. Haleluya. Haleluya. Bahkan sampai cerita hal-hal yang sangat sensitif. Hubungan suami istri yang sangat sensitif. Yang sebenarnya menurut adat-adat Batak, ngapain harus diceritakan itu? Tantanilah sampai mati. Tapi itu harus diceritakan. Karena ada orang-orang Batak yang kelihatan satu rumah terus, tapi sebenarnya mereka nggak satu. Tapi satu rumah. Nggak pernah satu rumah aja. Yang udah tua-tua paham. Yang masih muda juga ya coba-coba paham. Haleluya. Jadi itulah saudara, kalau kita keluar seheran kok mereka sampai cerita seperti ini. Vulgar, cerita vulgar semua. Iya. Ku bilang, kenapa nggak kau ceritakan sama pendetamu? Enggak lah, katanya. Saya nggak serak sama dia. Saya khawatir Anda cerita sama orang lain, nggak cerita sama saya karena saya nggak serak. Nah, itu yang saya khawatirkan. Haleluya. Jadi ini poin pertama ya, cara setan untuk menghancurkan gerejanya. Setan selalu menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala sebagai
bapak rohani. Yang kedua, cara setan untuk menghancurkan gerejanya, ya, orang-orang percaya yang tinggal dalam gereja, ya. Cara setan apa? Cara setan menggoda jemaat untuk tidak menjadikan gembala sebagai mentor. Ibu Trisnawati, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus ini. Gembala cerewet amat, mulutnya ngomong mulu. Haleluya. Dia nggak mau dimentoring, nggak mau. Dia bilang, ya akulah, kau jalan masing-masing. Haleluya. Iya, di gereja kau pendeta, kau gembala. Tapi ketika aku keluar, jangan urusin aku. Suka-sukaku, mau kemana aku. Kan itu hak asasi manusia. Pemerintah aja nggak bisa larang, lu mau larang. Jokowi memang nggak larang. Jokowi nggak bisa larang saudara kemana saudara pergi. Itu yang melarang tadi, yaitu tadi yang bapak rohanimu tadi. Jadi ketika kau tidak mau di mentoring, jadi yang kedua, cara setan menghancurkan gereja, dia tidak mau dimentor. Haleluya. Haleluya. Saya beberapa kali ke rumah orang, saya lihat bagus rumahnya, tapi kok jorok amat gitu. Terus doain kamarnya, wait, yang kemarin juga gitu, kamarnya ngeri amat, bagus sih kamarnya. Kalau kamar saya kan sehari 2 kali sepel, pakai tisu basah ya, sepel gitu, ya, sepel terus saya lihat, saya gini-giniin itu, nah, sampai nggak ada itunya, nggak ada pasir-pasir. Nah, terus sekarang saya kasih itu pewangi aqua yang dari Carrefour. Saya mau masuk ke Carrefour itu doa juga loh, Tuhan Yesus biar sapam ini nggak menunggu. Semua ditegur, saya masuk aja. Iya, ngeri loh hidup saya sekarang. Penderitaan dalam Kristus menurut saya, terserah menurut Anda. Saya di situ melihat kuasa Tuhan. Kemarin gitu juga sama Daniel, mau beli ini supaya tidak pakai begini lagi. Jadi dia pakai begini, ke HP juga bisa, ke sini bisa, macam-macam bisa. Masuk ke Arko. Pengawalan ketat semua. Semua harus barcode. Seingat dulu saya waktu deres, barcode itu adalah yang getah itu, ya yang nggak masuk ke mangkok. Jadi malas saya pakai barcode itu karena pemahaman saya masih pemahaman dulu kan. Ini udah zaman teknologi canggih, kok pikir kok begini lagi. Wah, gimana Daniel? Doa, ngeri nggak? Doa. Di lantai 3 kami doa. Sebelum masuk ke pos penjagaan, Tuhan Yesus, jangan dia lihat wajah kami. Bener nggak dilihat? Bener. Yang lain mah top. Ada yang dilarang, nggak boleh. Amin. Cepet Saya pikir penderitaan saya. Haleluya. Saudara, di situ saya malah melihat bahwa hebat juga Tuhan ini. Ya. Makanya sekali waktu saya doa diundang kayak kemana gitu ya, buat KKR entah di mana gitu. Wah, saya gitu juga di bandara gitu. Sampai orang nggak ngelihat semua, gimana bisa nggak gitu. Saya kayak sama Tuhan ini kayak kurang puas. Cuma dikasih duit, makan. Makanya saya bilang sama Ibu Trisnawati waktu kemarin doain rumahnya, katanya ada, wah nanti saya saksi kedua ya, karena ada yang WA itu Pak, kelanjutannya harus dilanjutin ya. Nah udah didoain gimana kan gitu kan. Masa di rumah yang bersih begitu nggak ada bolong-bolong, bisa tanah setiap hari setumpuk-setumpuk, ya kan? Tanahnya itu bentuk-bentuk tanah aneh-aneh. Ya kalau maghrib itu panas badannya. Langsung doain, Jesus name. Pas malam-malam saya bangun, ada WA. Pak tadi maghrib nggak panas lagi ya, puji Tuhan. Aku bilang bersaksilah di gereja, belum siap. Ya udah bersaksi sendiri aja nanti. Haleluya. Iya. Saudara, jadi saya bilang sama Ibu Trisnawati ini begini,
Hidup ini kalau aman-aman terus gak indah. Gak indah. Kita pikirin hanya dapat duit, beli beras, beli cabai, beli bawang, makan. Beli beras, beli cabai, beli bawang, makan. Hah, ngapain kita hidup? Udah kayak biawa aja. Haleluya. Biawa begitu, nggak peduli biawa. Betul nggak? Yang penting dia makan udah. Enggak dong. Enak dong ada tantangan-tantangan. Haleluya. Makanya Ibu Ria itu mana dia? Haleluya. Haleluya. Mana dia? Saya itu suka dengan tantangan. Haleluya. Nanti kalau Indonesia, karena begini saudara, saya puji syukur Anda yang mau divaksin, luar biasa. Tetapi kalau Anda divaksin karena takut corona, takut kena corona, Anda itu mengkhianati Tuhan Yesus, mengkhianati bilur dan darah Yesus. Saya tanggung jawabkan ini di hadapan pengadilan. Saya tanggung jawabkan. Makanya saya tidak mau divaksin sampai hari. Nanti semua sudah ada, saya tidak. Baru saya bilang saya divaksin bukan karena corona, saya mau terbang naik pesawat. Haleluya. Iya saudara. Apakah darah Yesus dan bilur Yesus, nanti ada perjamuan kudus lagi kalau nggak salah. Darah Yesus, bilur Yesus dikurang untuk mempertahankan diri kita dari segala coronavirus. Apakah kurang? Oh Bapak ini terlalu apa ya? Terlalu istilahnya apa ya? Bukan radikal lagi, ada istilah-istilahnya ya. Ya terlalu berlebihan, ekstrim. Ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Sebenarnya saudara, seharusnya kau percaya betul sama bilur Kristus dan darah Kristus. Haleluya. Ya saya bilang sama Daniel, kapan kita dipanggil menteri ya? Baru. Haleluya. Iya, udah dipanggil menteri kan, masuk ke dalam, baru. Luar biasa. Saudara, jadi yang kedua cara setan. Saya ulangi ya. Ya, saya bukan anti vaksin ya. Tapi saya tahu bilur Yesus, darah Yesus itu sudah cukup buat saya. Ya, tapi kalau nanti menteri dalam negeri mau panggil saya, memang syaratnya untuk divaksin, saya divaksin. Atau ada satu kabupaten mau kumpul mendengar firman, saya mau terbang harus nggak apa-apa. Lu mah mau ke Menceng aja harus vaksin. Ayam mah ke Menceng. Iya, jadi untuk tidak menjadikan gembala sebagai mentor, ini cara kedua. Dia nggak mau dimentorin, nggak mau. Haleluya. Diarahkan nggak mau. Lu ngomong aja khotbah, selesai khotbah ya udah. Selanjutnya di luar urusan saya. Haleluya. Haleluya. Handphone saya, baju saya, uang saya, semua ini kan punya saya, suka-suka saya. Wah, kalau seperti ini saudara, itu bakal hancur. Gereja Tuhan pasti hancur. Haleluya. Makanya kemarin ada 3 orang mau kemari kok nggak jadi tadi. Malamnya dia kirim. Gereja yang besar di mana itu, di PRJ itu. Ribuan orang dia kirim. Saya bilang saya tidak tertarik dengan begituan. Saya tertarik kalau kau benar-benar di-mentoring. Kau benar-benar digembalakan. Bagaimana mungkin menggembalakan 10.000 orang dengan satu gembala? Nggak bisa. Makanya berantakan terus. Yang dipanggil disuruh lubis terus kalau mereka masalah. Puji Tuhan, jemaat yang saya pimpin malah nggak panggil saya. Mungkin panggil pendeta lain juga. Haleluya. Ya itu kan memang membuat saya lebih nggak banyak kegiatan, nggak banyak kerja kan begitu. Tapi kan kadang-kadang pedih juga. Pedihnya apa? Ketika nyelusup baru. Kau mau pindah rumah, kau mau pindah ke satu daerah, itu hal-hal yang genting. Kau harus ceritakan. Haleluya.
Kayak Pak Jem dulu, dia mau balik lagi ke kampungnya, kemana dulu, Pak Hai atau mana, Pak Gini, dia ceritakan memang persoalannya apa. Oh, udah segenting itu kah, sampai sesuap nasi udah agak sulit. Ya udah, kita doa. Haleluya. Tapi kalau memang hanya gara-gara, Pak kayaknya di Jakarta ini hawanya makin panas, nggak apa-apa, bisa jadi dingin, kita doa, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Saya harap Anda tahu maksudnya itu luas. Haleluya. Iya. Saudara, bener loh saudara. Saya nggak apa kan. Saya lihat yang tumbang-tumbang itu bener loh satu-satu. Kemarin saya dapat kabar juga ada jemaat di sini ya, yang katanya rencananya ya, tapi kita doakan, rencananya mau pulang kampung nggak balik-balik lagi. Iya rencananya. Kita doakan lah. Mana Pak? Nggak gereja pula lagi, hah? Iya, kita doakan ya. Haleluya. Yang begitu-gitu harusnya diceritakan dengan gembala. Apa sih persoalannya? Apa sih masalahnya? Haleluya. Iya, itulah yang namanya mau mentoring. Malah orang lain mau buka usaha hanya dagang bubur, saya dipanggil. Mau buka dagang bubur, saya dipanggil. Gila gak? Bubur yang dorong-dorong. Iya, ini ada rumahnya kecil, dorong-dorong bubur taruh sini. Saya dipanggil. Doain dalam nama Yesus, dikasih lah bubur 3 mangkok. Mual lah. Haleluya. Artinya saudara, dia tahu benar, dia paham benar firman Allah. Kadang ada jemaat udah pindah rumah 2 tahun di situ, nggak dipanggil-panggil kita. Bukan saya iri, tapi giliran tengah malam ada hantu kita dipanggil. Ada hantu Pak. Ya kenapa lu waktu awal pindah itu nggak dipanggil saya, usir hantu-hantu itu. Haleluya. Karena hantu-hantu itu memang ada. Iya, bukan nggak ada hantu itu. Cuma dia kalah sama Tuhan. Tinggal kau balik-balikkan aja hantu. Dia kalah. Iya. Kau nyebutnya jangan sekali, berkali-kali hantu. Dia kalah sendiri. Karena Tuhan yang menang. Haleluya. Iya. Haleluya. Puji Tuhan, tadi katanya sudah mulai ada doa semalaman. Malah saya sekarang belum pernah sampai doa semalaman begitu. Saya dengar kemarin itu waktu mereka doa semalaman jam 2 saya bangun. Saya sedih juga. Tuhan kirimkanlah kaum bapak-bapak yang mau doa. Kan kalau ini semua cewek-cewek terus saya di tengah kan lucu kan? Iya kan? Mungkin mereka ceritanya entah ada yang lain-lain kan, menceritain suami mereka. Memang ibu-ibu kan kalau kumpul yang diceritain suaminya. Ya kan, terus saya ada. Lah, pasti saya bocorin ke Pak Hendrik, betul nggak Pak Hendrik? Kan jadi aku ini membuat jadi keributan dalam rumah tangga orang. Masa gembala jadi bumerang? Saya bilang, Tuhan, bapak-bapak kirim, Tuhan, bapak-bapak kirim, bapak. Betul, saya doa. Ale biar doa semalaman, baru saya terbayang Pak Tanjung, apa mau ya dia ya. Karena sekarang, iya sama Pak Tanjung saya kalau dikit-dikit ada terjadi loh. Iya, sering terjadi. Kemarin pun gitu. Sorry nih kalau saya ceritain, karena mau bersaksi Pak. Memang Bapak ini nggak mau diceritain, tapi saya ceritain lah. Iya saya bilang, baru sehari saya bilang sama istri saya, Pak Tanjung ini kayaknya udah 2 bulan atau 3 bulan. Nggak pernah lagi dia memberkati kita ini. Iya. Pas saya sama Daniel, ketoknya keras banget pintunya. Tok. Ada apa kata si Daniel. Ya kita kan orang-orang pencarian juga kita. Iya kan? DPO juga kan? Wih, apa Daniel? Di CCTV coba. Aman kok Pak. Ada apa ini? Karena biasanya kalau si Jul ini enggak kenceng banget, bener kenceng banget. Gedornya. Saya takut kan? Wah, si karabara basah. Saya bilang gitu. Buka dan buka. Pak Tanjung. Hampir marah saya. Untung saya lihat hijau-hijau banyak. Waduh, nggak marah lah. Jadi kalau orang mau marah, coba salami aja saudara. Itu reda hatinya. Iya. Aduh, baru saya ingetin, bener. Kenapa ya aku bilang? Udah kita doain kok gini ya. Datang dia, haleluya.
Padahal dulu pernah bilang, jangan ngomong sama saya. Udah nggak apa-apa lah, aku bocor mulut lah tuh. Nggak, karena aku mau menceritakan terbaik. Jadi begini, gembala itu tidak dijadikannya sebagai sahabat. Karena sahabat yang baik itu biasanya ya, itu terbuka. Ya. Tapi kalau sudah dia anggap gembalanya itu bukan sahabat, dia akan tertutup. Karena dia bilang begini dalam hatinya, nanti kok aku kasih tau Pak Gembala, dia bocorin ke Ibu Gembala. Ibu Gembala bocorin ke yang singer-singer, pimpin pujian, bocor sana, bocor, bocor. Ah, dia trauma dengan kebocoran-kebocoran. Haleluya. Seharusnya kita nggak boleh trauma dengan hal seperti itu. Iya. Jadi tidak menjadikan gembala sebagai sahabat. Setan itu berusaha untuk menjauhkan kita. Padahal Alkitab bilang, baca Yohanes 15. Yohanes 15. Ayo. Haleluya. Oh, tadi yang mentoring belum ya? 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Sorry, 2 Timotius 1 ayat 13 kita baca aja baru ke. Oke? 3 2 1. Sesuatu yang telah dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iya, jadi saudara, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar selama ini sebagai ajaran sehat. Haleluya. Terus. 14. Terus. Oke, 3 2 1. Iya, yang ku sampaikan itu dari Roh Kudus, itu tinggal dalam dirimu, itu harta ya, itu pelihara. Terus 3 2 1. Ah, saudara, ternyata orang-orang yang pernah dilayani Paulus diserahkan dalam penggembalaan juga pengkhianat. Pegelus. Apa? Pigelus. Hermoges. Ini pengkhianat. Jadi dia mengkhianat terhadap Paulus. Dikasih contoh, jangan seperti orang ini. Terus cepat. 3 2 1. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada Dia tidak malu. Jadi ada juga yang setia. Onesiporus, dia setia. Haleluya. Terus lanjut, ini baca aja karena tadi sudah saya jelas. Baca. 3 2 1. Ya, satu ayat lagi, ayat 18-nya. Haleluya. 3 2 1. Kepada betapa banyaknya pelayanan yang iya, jadi saudara, di dalam pelayanan Rasul Paulus juga ya, yang dia serahkan penggembalaan itu banyak problem juga. Ada pengkhianat Yudas ya. Tapi ada juga yang setia, yang sampai ke penjara. Paulus juga dibesuk. Iya, saudara, kita baca yang ketiga, bagian ketiga tadi yang saya katakan, cara setan yang ketiga ya, untuk tidak menjadikan gembala sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 15. 3 2 1. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Iya, jadi Yesus saudara sebagai gembala ya, dia juga sebagai sahabat ya bagi orang-orang yang dilayani pada waktu itu. Jadi saudara, gembala yang ditempatkan Tuhan di satu gereja itu harus jadi sahabat saudara. Setan tahu kalau gembalamu kau jadikan sahabat ya, selain poin 1, poin 2 tadi, poin 3, poin 3 kau jadikan sahabat, setan tahu
Setan tahu, pasti semua terbuka, terbongkar. Kadang-kadang kita sama orang tua kita nggak mau terbuka. Tapi sama sahabat karib kita terbuka. Makanya di Amsal bilang, sahabat karib itu kadang itu lebih dari saudara. Iya. Kalau jemaat menjadikan gembala itu sebagai sahabatnya, beres. Setan tahu itu. Wah, ini jangan sampai mereka ini bersahabat. Supaya ada renggang, supaya ada jarak, supaya ada jarak. Haleluya, ada jarak. Gembala segan yang berlebihan. Terus pendeta, maksudnya jemaat segan berlebihan, pendeta juga menjaga wibawa yang berlebihan. Wah, jalannya juga sampai begini-begini. Wah, supaya apa? Supaya mereka tidak bisa berbicara sembarangan, tidak terbuka. Saudara, semakin Anda terbuka, memang semakin capek itu pendeta, itu gembala. Kalau dia kau jadikan bapak rohani, kau jadikan mentoring, kau jadikan sahabat, memang semakin capek. Tetapi gereja menjadi sehat. Haleluya. Karena ketika kita sahabat, kita bisa menjadi teman berbicara bagaimana ke depan gereja ini. Kita bisa satu visi, satu misi untuk mengembangkan pelayanan ini. Kenapa? Karena kita tidak ada jarak lagi. Kita bicara aja, begini loh Pak, cocoknya begini. Oh iya ya, tapi gimana dananya? Nah, kita doa dong, gini. Oh iya ya, oh gini Pak. Terus personilnya mana? Ya kita cari dong jiwa-jiwa. Oh iya. Setan tahu kalau sempat kita bersahabat semua, 2-3 orang satu hati aja, setan bahaya. Makanya dibuatnya kita banyak, tapi hatinya banyak. Hatinya pisah-pisah, nggak boleh sehati. Haleluya. Kalau kita satu hati, setan kalah. Setan pasti nggak berkutik. Haleluya. Makanya Alkitab 2-3 orang sepakat sehati meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya. Haleluya. Nah, jadikan sahabat gembalamu supaya setan kalang kabut. Nah, ini yang terakhir supaya Anda senang. Haleluya. Ini cara setan yang keempat ya. Dia goda, dia rayu jemaat untuk tidak menjadikan gembala sebagai pelatih. Nah, ini agak seru dikit. 1 Timotius 4 ayat 8. Digodanya jemaat, dirayunya jemaat supaya gembala jangan dijadikan pelatih. Coba kita baca. Oke? 3, 2, 1. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi kita baca lagi, saudara, benar nggak ya Paulus itu menjadi pelatih? Makanya dia katakan, coba di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi yang mengerti buku menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi saudara, poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat nih cara setan untuk menggoda saudara tidak menjadikan gembalamu sebagai pelatih. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini, doanya harus begini, harus begini, harus begini. Setan bilang, jangan, lu melankolis. Dia lain, dia pragmatis, dia kolerik, lu melankolis. Dia menung-menung terus. Jadi nggak mau dilatih. Haleluya. Gini kita, supaya doa kita semua bisa semangat, seragam. Ayo. Setan bilang, doa itu caranya masing-masing. Iya, di rumah saudara cara masing-masing. Tetapi saudara, itu ada latihan bagaimana kita bisa kuat berdoa. Haleluya. Anda kalau misalnya doa ya, Tuhan Yesus, saya percaya, Tuhan tolong saya, itu nggak kuat. Tapi kalau bilang, Tuhan aku yakin di dalam Engkau ada kuasa, ada mujizat bersamamu, saya percaya. Apa
apapun bisa terjadi di dalam Yesus, tidak ada mustahil. Seluruh anggota tubuhmu kau gerakkan sehingga saraf-sarafmu semua akan berfungsi. Haleluya. Mungkin yang dulu-dulu ada putus pun nyatu lagi. Iya. Haleluya. Ya, makanya orang-orang yang suka berdoa secara profetik, ya, itu sudah dites. Kesehatannya itu baik. Nah, makanya waktu saya di Bukit Dua waktu itu, saya lihat orang Korea doa ngeri banget. Orang Korea Selatan, bukan Korea Utara. Iya, Korea Utara itu kacau. Korea Selatan, wah, kalau doa itu sampai pagi mereka kuat. Nonjok-nonjok entah apa. Tuhan, aku percaya, aku yakin. Waduh. Wah, saya lihat, wah, luar biasa mereka ini berdoa. Haleluya. Jadi saudara, jadikan gembalamu itu sebagai pelatih. Ada berapa hal tadi cara setan untuk menghancurkan gerejanya? Ada berapa hal? 4. Yang pertama apa? Tidak menjadikan gembala sebagai bapak rohani. Yang kedua? Tidak menjadikan gembala sebagai mentoring. Yang ketiga? Tidak menjadikan gembala sebagai sahabat. Yang keempat? Tidak, setan merayu jemaat agar tidak menjadikan gembala sebagai pelatih. Iya, kita mau latih. Saudara bilang, udahlah, suka-suka saya. Itu kan apa namanya, gaya saya. Itu gaya pendeta, gaya saya begini, nggak boleh. Gaya saya sukanya gaya yang termenung, terpakur. Kan kalau di Tugu Pahlawan gitu, mari terpakur sejenak, ya kan? Iya, kemarin 10 November ya, Hari Pahlawan kan? Iya, haleluya. Iya, entah apapun namanya, yang penting beginilah mereka. Iya, entah apa yang diomongin nggak tahu saya. Iya. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan gembala itu sebagai haleluya. Pertama, jadikan sebagai bapak rohani. Yang kedua, mentoring. Jangan kau tersinggung kalau di mentoring. Terus yang ketiga, sahabat. Bicara aja, walaupun kemarin kau dikorek-korek, nggak apa-apa. Bicara aja. Dilatih. Supaya apa? Supaya kita bisa memajukan pelayanan ini. Haleluya. Haleluya. Tadi aja saya waktu di atas sampai sebentar, ya, saya ngomong sama istri saya, waduh, kok saya harus ngurusin parkir-parkir itu. Jadi parkir samping mobil itu jangan satu apa namanya, satu cagak. Karena kalau satu cagak didorong gini, mobilnya bisa hancur, kena stangnya. 2 cagak, anak-anak jadi dorong nggak jatuh. Saya suruh Daniel malah entah di gimana. Saudara, saya bilang sama istri saya gini, aduh, kok gini ya pelayanan, harusnya kita fokus, saya ngurus ini, capek begini. Saya minta ampun di sini sama Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya ngeluh tadi. Haleluya. Haleluya. Karena kita tidak boleh mengeluh. Tapi nyatanya memang ngeluh. Ya minta ampun sama Tuhan. Anda mau digembalakan, dijadikan anak rohani? Iya, haleluya. Mau dimentoring? Mau betul? Dimentoring betul? Haleluya. Iya, sampai pakaian-pakaianmu dikasih tahu biar bagus. Dimentoring, haleluya. Mau betul dilatih? Mau dijadikan sahabat? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap sebagai anak rohani, dibimbing. Kami jadikan gembala kami bapak rohani. Gembala kami mementoring kami. Tuhan Yesus, kami jadikan gembala kami sahabat kami untuk curhat, untuk cerita tentang kerohanian kami. Kami jadikan gembala kami melatih kami, kerohanian kami, supaya makin hari kami dewasa secara rohani. Tidak anak-anak rohani lagi,
tapi makin dewasa. Angkat hatimu, dua tanganmu. Tuhan Yesus berkati mereka semua, supaya mereka betul-betul hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.